Menyongsong hari akhir, belajar dari kitab Wahyu. Menyongsong hari akhir, sepertinya kita diajak untuk bersiap, seolah-olah kiamat sudah dekat. Padahal kita tahu, biasanya yang menyukai hal itu adalah, dalam tanda petik, sekte-sekte hari kiamat, yang lazim menjamur bak cendawan di musim hujan tatkala masyarakat sedang mengalami krisis-krisis parah yang berakar dalam krisis ekonomi yang akut. Ketimbang berusaha memahami akar krisis secara rasional dan melihatnya sebagai peluang untuk mentransformasikan tatanan yang sakit, karena secara inheren penuh dengan kontradiksi, orang-orang yang tergabung dengan sekte-sekte hari kiamat malah bermimpi untuk dapat meloloskan diri dari kesusahan besar ini, meloloskan diri ke dunia lain, semacam eskapisme tentunya. Lantas, apa maksud tema kita ini? Bukankah kedengarannya mirip dengan anjuran yang eskapistis itu? Sudah barang tentu tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya, tema ini ingin mengajak kita untuk berpijak pada realitas, bukan meninggalkan realitas. Dengan tabah menghadapi realitas, bahkan terus berjuang memperbarui realitas, khususnya struktur-struktur yang tidak adil, yang eksploitatif, menindas, dan manipulatif. Memang perlu kita akui bahwa perihal hari akhir, dalam hal ini kedatangan kembali atau parusia Tuhan Yesus, komunitas-komunitas pengikut Kristus di abad permulaan pun memiliki sikap-sikap yang tidak sama. Di hari-hari, bahkan tahun-tahun pertama setelah gereja berdiri pada hari Pentakosta, para pengikut Kristus begitu antusias terhadap parusia. Mereka merasa parusia sudah begitu dekat, sudah di ambang pintu. Sampai-sampai Rasul Paulus merasa perlu untuk meyakinkan kaum beriman di Tesalonika bahwa saudara-saudara seiman mereka yang telah wafat terlebih dulu tidak akan ketinggalan dalam menyongsong kedatangan kembali Sang Raja yang Maha Mulia. Simaklah 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Nyatanya, parusia dalam tanda petik tertunda sekian lama, sehingga gereja-gereja perdana pun mulai mengorganisir diri untuk menjalani dalam tanda petik masa penantian yang mungkin masih sangat panjang, sementara mereka masih harus berhadapan dengan dunia dan melaksanakan tugas-tugas Injil. Kesan itulah yang kita temukan misalnya dalam surat-surat Efesus dan Kolose, lebih-lebih 1 dan 2 Timotius dan Titus. Namun, saat krisis melanda kehidupan para pengikut Yesus Kristus di Asia Kecil di penghujung abad pertama, perihal dalam tanda petik hari akhir kembali mengemuka dalam keadaan genting, di mana gereja teraniaya baik secara ekonomi maupun politik, dan seluruh dunia seolah-olah memusuhi para pengikut Kristus. Secara naluriah, mereka mengarahkan lagi perhatian kepada hari akhir. Tuhan Yesus, kami sungguh menantikan kedatangan-Mu kembali, sebab kesusahan kami sudah sedemikian beratnya. Kami sudah tidak sanggup memikulnya lagi, tetapi sesudah badai kesusahan berlalu dan digantikan dengan masa tenang yang panjang, tulisan ini atau sajian ini, presentasi ini ingin mengajak kita dalam tanda petik menyongsong hari akhir
dengan menyimak kitab Wahyu. Dalam kitab ini, menyongsong hari akhir berkait kelindan dengan perlawanan terhadap struktur-struktur sosial yang eksploitatif, opresif, dan manipulatif. Yohanes dan para pembaca mula-mula kitab Wahyu begitu merindukan hari akhir. Namun kerinduan itu diperlengkapi dengan wawasan teologis tentang jalannya sejarah dunia, serta ditindaklanjuti dengan keberanian untuk terus melawan struktur-struktur yang dipandang menjadi kaki tangan si jahat. Mereka menyongsong hari akhir dengan berjuang dan terus berjuang. Mari, dengan memberanikan diri, saya sebagai seorang pemandu wisata ingin mengajak saudara, para pendengar tercinta, moga-moga kita bisa memperoleh 1-2 hal yang berharga sementara kita sendiri bersiap menyongsong hari akhir. Pertama, tentang struktur-struktur. Langit dan bumi, ungkapan tentang tatanan yang diciptakan Allah, lihat Kejadian 1 ayat 1 dan 31. Dalam pada itu, kuasa-kuasa dunia bercokol di dalamnya. Mereka berkait kelindan satu sama lain. Ada kuasa politik, ada kuasa agama yang terlembaga, ada kuasa ekonomi. Kuasa ekonomi yang terjalin dari hubungan-hubungan produksi antara kelas pemilik dan kelas tak bermilik dalam cara-cara produksi tertentu adalah basis dari segala kuasa yang lain. Kuasa politik adalah pelembagaan kekerasan untuk mengamankan hak-hak istimewa kelas pemilik dari kelas tak bermilik. Kuasa agama memberikan legitimasi atas kekuasaan ekonomi politik. Dengan daya manipulatifnya, kuasa agama membuat kekuasaan ekonomi politik diterima sebagai keniscayaan oleh banyak orang. Demikianlah ada kuasa yang eksploitatif, kuasa ekonomi, ada kuasa yang menindas, kuasa politik, dan ada kuasa yang membuat keduanya tampak benar dan terasa wajar. Kuasa yang manipulatif yang diperankan oleh agama. Itulah pandangan dialektis. Sangat boleh jadi Yohanes tidak mengetahuinya. Begitu pula para pembaca mula-mula kitab Wahyu, yaitu komunitas-komunitas mengikut Kristus di 7 kota di Asia Kecil di penghujung abad pertama. Bisa dimengerti. Pandangan dialektika adalah teori modern yang lahir sekitar 18 abad setelah mereka. Meski demikian, Yohanes dan para pembacanya yang mula-mula merasakan betul keberadaan kuasa-kuasa yang eksploitatif, menindas, dan manipulatif di zaman mereka. Mereka menyebut kuasa-kuasa tersebut pelacur besar. Wahyu 17 ayat 1-6a. Binatang yang keluar dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 1 dan 2a. Dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 1. Betapa tidak? Pertama, mereka mengetahui perdagangan internasional yang mempertukarkan aneka macam komoditas atau mata dagangan, mulai dari barang-barang mewah, bahan-bahan kebutuhan hidup, hewan-hewan ternak, hingga kendaraan tempur, bahkan budak dan nyawa manusia. Lihatlah Wahyu 18 ayat 12 dan 13. Di balik perdagangan internasional itu ada perbudakan. Perbudakan adalah modus atau cara produksi utama kala itu. Ada budak, ada kaum pemilik budak. Para budak berasal dari daerah-daerah yang mengalami invasi atau memberontak. Berada di pihak yang kalah, mereka menjadi tawanan dan diperjualbelikan. Mereka menjadi properti para pemilik budak. Badan dan jiwa mereka ada di tangan para tuan majikan mereka,
Demikian pula hidup dan mati mereka. Mereka dipekerjakan sebagai pelayan di rumah-rumah para tuan majikan, sebagai petarung di klub-klub gladiator, atau sebagai buruh di pertambangan, ladang-ladang, dan perkebunan-perkebunan. Untuk mempertahankan hubungan-hubungan produksi perbudakan dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka, kelas pemilik budak mendirikan negara. Di antaranya disebut Republik Romawi, yang sejak zaman Octavianus Agustus menjadi kekaisaran Romawi. Kedua, mereka melihat kuasa politik yang sangat kuat. Begitu kuatnya kuasa politik tersebut, sampai-sampai semua orang yang diam di atas bumi menyembahnya seraya berkata dengan gentar, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Lihat Wahyu 13 ayat 4 dan 8. Sebab ia berkuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat 7. Domitianus yang memerintah tahun 51 sampai 96 Masehi, kaisar negara Romawi saat itu, mengklaim dirinya sebagai Deus et Dominus, Allah dan Tuhan, dan menuntut penyembahan di seantero Pax Romana atau wilayah kekuasaan Romawi. Pengilahian kuasa politik, baik negara maupun pemuncaknya. Ketiga, Yohanes dan para pembaca kitab Wahyu yang mula-mula menyaksikan kuasa agama yang menghambakan diri kepada kuasa politik. Dengan daya manipulatifnya, lembaga agama menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah kuasa politik, baik negara maupun pemuncaknya. Wahyu 13 ayat 12. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, ayat 14. Ia menyebabkan semua orang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, ayat 16. Tersirat, kuasa politik diposisikan sebagai Allah yang berhak menuntut loyalitas mutlak dari umat perjanjiannya. Bandingkan Ulangan 6 ayat 8. Persuasif tapi manipulatif. Dengan jalan itu, agama membuat penghisapan manusia oleh manusia dan penindasan manusia oleh manusia tidak terasa sebagai penghisapan dan penindasan. Tidak saja melegitimasikan kekuasaan ekonomi yang menghisap dan kekuasaan politik yang menindas, agama yang manipulatif itu juga melakukan kepemimpinan moral dan intelektual, alias menghegemoni rakyat yang sesungguhnya terhisap dan tertindas. Keempat, orang-orang Kristen di Asia Kecil di penghujung abad pertama mendapati diri mereka ada dalam situasi yang sangat sukar. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Loyalitas mutlak mereka hanya kepada Kristus, yang layak atas puji-pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, bersama-sama dengan Allah, pusat teologis semesta, yang mempunyai segala kuasa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Karena itu, mereka menolak untuk menyembah binatang yang keluar dari dalam laut, alias si monster laut, si kuasa politik. Berpegang pada firman Allah dan kesaksian Yesus. Perhatikan istilah ini dalam Wahyu 1 ayat 2 dan 9, 6 ayat 9, 11 ayat 7, 12 ayat 11, 7 dan 17, 19 ayat 10 dan 20 ayat 4. Berpegang pada firman Allah dan kesaksian Yesus, keberadaan mereka menjadi kritik terhadap kuasa-kuasa. The very existence of the church is a criticism of the powers. Keberadaan gereja adalah sebuah kritik terhadap kuasa-kuasa. Dari sudut pandang kuasa-kuasa dan orang-orang yang diuntungkannya, keberadaan gereja yang demikian bersifat subversif. Karena itu, mereka bertindak terhadap gereja.
yakni Yohanes dan komunitas-komunitas pengikut Kristus. Tindakan represif tentunya. Ada represi secara ekonomi. Para pengikut Kristus dipersulit. Mereka tidak bisa berjual beli. Wahyu 13 ayat 17. Kalaupun bisa, harga bahan pangan membumbung tinggi. Hanya bisa dijangkau dengan menghabiskan upah harian seorang buruh. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Wahyu 6 ayat 6b. Sanksi ekonomi dalam wujud blokade ekonomi di tengah maraknya perdagangan internasional. Ada juga represi secara fisik. Para pengikut Kristus dianiaya negara. Mereka diperangi, dikalahkannya. Wahyu 13 ayat 7 bandingkan dengan Wahyu 11 ayat 7, 20 ayat 9. Banyak yang terbunuh. Lihat Wahyu 6 ayat 9 dan 11, 20 ayat 4. Babel, si pelacur besar, yang merupakan pusat perdagangan internasional, bahkan sampai mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Wahyu 17 ayat 6. Unholy Trinity atau Trinitas yang tidak kudus. Di Unholy Trinity, yakni trio kuasa-kuasa ekonomi, politik, dan agama yang eksploitatif, opresif, menindas, dan manipulatif, kelihatan begitu powerful, perkasa. Tapi Yohanes tahu mereka tidak berdiri sendiri. Mereka adalah alat, agen, atau kaki tangan dari kuasa jahat yang bekerja di dalam dan melalui setiap struktur sosial yang secara sistemik berwatak eksploitatif, opresif, dan manipulatif. Dipersonifikasikan, kuasa jahat itu bernama iblis dan Satan. Dalam bahasa Yunani, diabolos kaios satanos, yang dapat diterjemahkan pula tukang fitnah dan seteru. Wahyu 20 ayat 2. Terbiasa menggunakan teror, intimidasi, dan apapun yang menakutkan orang, ia dilukiskan sebagai naga atau hodrakon. Juga terbukti kelicikannya di sepanjang zaman, digambarkan sebagai ular purba atau hoofis hoarkaios. Keberadaan Kristus telah membuat kuasa jahat murka. Agaknya kuasa jahat tahu Kristus inilah Sang Mesias alias anak manusia yang diberi mandat atau wewenang oleh Allah untuk memerintah segala kuasa. Kuasa jahat telah berusaha menyingkirkan Kristus, tapi ia kalah, gagal total. Sekarang ia berusaha melampiaskan dendamnya dengan memerangi para pengikut Kristus. Lihat Wahyu 12 ayat 17. Ia ingin membinasakan para pengikut Kristus. Untuk itu, kuasa jahat mengerahkan dan menggunakan para kaki tangannya, yakni struktur-struktur atau kuasa-kuasa yang berwatak eksploitatif, yakni Babel, si pelacur besar, sebagai kuasa ekonomi, opresif, yaitu monster laut, yang merupakan kuasa politik, dan manipulatif, yakni monster darat yang merepresentasikan kuasa agama.